Shalom adik-adik. Shalom. Nah, gimana? Gimana kabar kalian? Baik kan? Baik dong. Masih pasti. semangat dong. Kita mau memuji Tuhan nih. Walaupun kita harus dari jauh, tapi kita harus tetap semangat ya memuji Tuhan. Kayak aku sama Kak Angel semangat banget memuji Tuhan. Semangat banget nih Kak, udah gak sabar. Ayo, sebelum kita memulai ibadah kali ini, kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih diberikan kesempatan ya Tuhan untuk beribadah di minggu ketiga ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami ya Tuhan sampai nanti akhir selesai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay! Adik-adik, gimana? Udah keluar dong keringetnya? Ya kan? Udah. Enak ya keluar keringet. Nah, sekarang ayo kita duduk, kita mau menyembah Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
Tuhan, kami telah selesai memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam firman ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan ketaatan kepada kami agar kami bisa duduk tenang dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Rocky yang keren. Aduh, senang sekali Kakak Roni bisa menjumpai kalian semua kali ini. Yes, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh iya ya, kita habis memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Wow, kenapa dia naik ke surga? Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di sana. Oh, ini indah sekali. Sebab Tuhan telah menyediakan bagi kita anak-anaknya yang percaya kepadanya sebuah tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu sorga di sana. Jadi jangan takut, jangan khawatir tentang masa depan, tentang apapun. Tuhan menyediakan kerajaannya, Tuhan menyediakan tempat yang indah, dan dia sudah naik ke sorga. Bahkan dia akan datang kembali menjemput setiap kita masuk dalam kemuliaannya. Wow, itu waktu-waktu yang kita nanti-nantikan. Betapa Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Nah, apa yang mau kakak sharingkan adalah pada saat ini betapa pentingnya kita ini mau belajar menguasai pikiran kita. Oh, kenapa? Ya, Alkitab berkata dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 begini. For as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang, demikianlah ia. Apa ya maksudnya? Begini, maksudnya adalah apa yang dipikiran kita itu akan membentuk siapa kita. Kalau boleh disingkat bunyinya begini. You are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Nah, maka itu hati-hati apa yang kita pikirkan. Coba ikuti sama-sama. You are what you think. Oh, bagus. Sekali lagi. You are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan. Kalau kamu memikirkan yang jelek-jelek, maka yang jadi yang jelek-jelek juga. Kalau kamu memikirkan yang positif-positif, yang jadi ya positif juga. Jadi betapa pentingnya kita menguasai dan melatih cara berpikir yang baik ya. Ingat adik-adik, setiap kita manusia, kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah, tubuh itu seperti ini, lihat kakak Rodi, tubuh itu ya badannya kakak ini. Nah, ini tubuh. Tapi di dalam tubuh ini ada jiwa. Yaitu apa saja jiwa? Jiwa meliputi pikiran, perasaan, dan kemauan. Ulangi, jiwa meliputi apa? Pikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, lalu ada lagi yang disebut roh. Nah, ini roh itu apa? Roh itu manusia kita yang sesungguhnya. Ya, sebab nanti kalau kita semua dipanggil Tuhan, maka tubuh ini pun akan masuk
di dalam kuburan. Ya, tetapi roh kita akan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi selama masih hidup, kita harus jaga betul jiwa kita. Apa itu? Salah satunya pikiran kita. Nah, ada adik Rocky, kakak Roni mau bersaksi. 21 Maret tahun 2020 yang lalu, kakak Roni kena positif corona, kena virus COVID-19. Dan masuk rumah sakit 16 hari lamanya. Itu pengalamannya tidak enak. Panas badannya 39 derajat lebih. Batuk nggak berhenti-berhenti. Lalu buang-buang air. Lalu kemudian tidak bisa tidur. Aduh, sampai dokter kasih obat tidur pun kakak Roni nggak bisa tidur. Tersiksa sekali di rumah sakit. Makanya tetap jaga ya protokol kesehatan. Jaga supaya apa? Pakai masker khususnya kalau pas keluar. Jaga jarak dengan orang lain. Ingat ya di luar ya. Lalu juga rajin cuci tangan. Supaya nggak sampai kena paparan virus COVID-19. Itu menyiksa sekali. Nah, satu malam di rumah sakit. Besoknya tanggal 22 Maret. Kakak Roni dapat berita lewat WA. Teman-teman kakak yang sakit COVID juga pada meninggal dunia. Mereka padahal pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan. Tentunya mereka waktunya sudah selesai di bumi. Dan sekarang mereka sedang bersama dengan Bapa di sorga. Menikmati kemuliaan kekal. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba iblis datang memberi pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang jelek sama kakak. Ya, di pikiran kakak ada suara berkata begini. Mati kamu. Gak ada harapan kamu. Apa yang terjadi? Kakak jadi cemas. Timbul khawatir. Perasaan jadi gak enak. Apalagi di rumah sakit gak boleh ada siapa-siapa yang datang. Kecuali dokter sama suster, itu pun mereka pakai pakaian yang disebut APD. Lengkap. Aduh, apa yang terjadi? Kakak Nancy gak boleh datang. Dan yang lain-lain gak boleh datang untuk membesuk. Sendirian deh di rumah sakit, gak enak. Makanya kakak berdoa semua adik-adik sehat. Tidak ada yang kena paparan COVID-19, amin. Tapi tetap loh ya, jaga protokol kesehatan dengan baik. Dan ketika dalam keadaan cemas itu, pikiran yang tidak enak itu, Roh Kudus mengajari kakak supaya belajar untuk menawan setiap pikiran negatif itu, menaklukkannya di bawah Kristus Tuhan kita. Apa yang kakak lakukan? Oh, kakak tahu kalau pikiran negatif, pikirannya jelek, maka menimbulkan apa? Imun tubuh kita bisa lemah. Kalau imun tubuh lemah, tidak bisa melawan penyakit, tidak bisa melawan virus, maka kakak ganti pola berpikirnya. Apa yang kakak katakan? Kakak ingat firman Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24b berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus saya telah disembuhkan. Oh, kalau ada hal-hal yang jelek di pikiran kita, mari belajar seperti Tuhan Yesus memperkatakan firman Tuhan, ya. Lalu kakak katakan,
dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu kakak katakan juga 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar supaya bisa melewati semuanya. Nah, lalu kemudian kakak perkatakan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kakak ganti semua pikiran negatif tentang mati, gak ada harapan. Kakak ganti pikiran sembuh, pikiran positif, sukacita, pikiran positif yang baik-baik. Kakak ingat semuanya, maka apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kakak di dalam Kristus Yesus. Ingat baik-baik loh adik-adik. Iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Wow. Alkitab katakan dalam kitab 1 Petrus, dia berjalan keliling ya. Wow, mencari orang-orang, mencari adik-adik kecil yang mau dapat dimangsanya. Wow, ingat. Tetapi jangan takut. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Jangan takut, bersama Yesus kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau iblis mulai mengaum-ngaum, kasih pikiran yang bukan-bukan, pikiran yang negatif, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak jelek, katakan seperti ini. Darah Yesus, aku perintahkan pergi segala pikiran-pikiran yang jelek, pikiran yang negatif, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak benar ya. Dan mulai ucapkan firman Tuhan. Ya, adik-adik mulai perkatakan firman, diucapkan, dipikirkan firman Tuhan. Contohnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, ketika firman diperkatakan, wow, kuasanya dahsyat. Iblis pasti lari meninggalkan kita. Ingat, waktu Tuhan dicobai 3 kali sama iblis. Iblis berkata, suruhlah supaya roti ini, ya batu ini, batu dirubah jadi roti, kata iblis. Tuhan Yesus menjawab pakai apa? Firman. Dia berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Loh, Tuhan jawab pakai firman. Waktu Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, iblis bilang, jatuhkan dirimu, nanti malaikat bisa menopang menatang engkau. Yesus jawab pakai apa? Firman. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang terakhir dia dibawa ke tempat yang gunung tinggi. Ditunjukkan semua kemuliaan dunia dan kemewahannya. Iblis berkata, itu semua nanti aku berikan kepadamu asal kamu menyembah aku, kata iblis. Kurang ajar gak tuh iblis? Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Yesus menjawab seperti firman Tuhan juga. Dia berkata, hanyalah iblis, hanya kepada Tuhan saja kamu harus menyembah dan berbakti. Jadi kalau ada pikiran yang negatif, iblis lagi mengaum-ngaum seperti singa, perkatakan firman. Amin. Ketika kita perkatakan firman, nah, you are what you think. Kamu jadi seperti yang kamu pikirkan. Kalau kita pikirkan firman, kita perkatakan, maka firman terjadi dalam hidup kita. Dan akibatnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus.
Sehingga kita bisa bersuka cita, kita nggak jadi takut, kita nggak jadi cemas, malahan kita jadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam Yesus. Semua adik-adik kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Mulai sekarang, ayo isi pikiran kita dengan apa? Rajin baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, perkatakan, renungkan, diingat-ingat ya. Kalau ada hal-hal jelek kepikiran, mulai perkatakan firman. Isi pikiran kita, you are what you think. Amin. Bersama Yesus, lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi adik-adik rohki sekalian. Amin. Ya. Sebelum kakak Roni mendoakan kalian semuanya, ingat loh ya, sesudah doa nanti adik-adik akan berkumpul lewat Zoom ini ke kakak-kakak para pengajar semuanya ya. Jadi jangan langsung ditutup, belum selesai. Nanti ada pengarahan dari kakak-kakak yang lain. Oke, kita berdoa ya. Segala berkat yang terbaik yang datang dari atas, turunlah Tuhan atas adik-adikku Rocky ini. Biarlah mereka mulai melatih pikiran mereka sesuai firman Tuhan. Dan mereka bisa melawan semua tipu daya iblis singa yang mengaum-ngaum. Tapi pikiran adik-adikku dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dipenuhi dengan firman Tuhan. You are what you think. Mereka akan jadi seperti yang mereka pikirkan. Penuhi Tuhan dengan kebenaran-Mu supaya semua adik-adik hidup dalam kebenaran, menjadi warga kerajaan yang hebat dan menjadi saksi yang indah buat teman-teman yang lain dan bagi seluruh keluarganya. Turunlah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.